Selamat malam Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam ini. Sebagai pengikut Kristus, sebetulnya kita perlu menyadari bahwa kita diundang Allah untuk ambil bagian dalam misinya. Salah satu wujud partisipasi kita untuk meresponi undangan Allah tersebut adalah dengan terus hidup melakukan pekerjaan baik. Sebab sebagai manusia, kita diciptakan Allah untuk menjadi alatnya mewujudkan damai sejahtera. Di bulan Pelkes ini, marilah kita meninggalkan sikap hidup yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi membuka diri untuk lebih peka dalam saling membangun, menopang, dan menguatkan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Dengan demikian, pelayanan dan kesaksian kita tidak hanya menjadi wacana saja, tetapi terwujud dalam tindakan nyata. Mari bersama menghadap dan mengagungkan Allah Tritunggal Maha Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Engkau hadir bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Saat ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu, kami mohon berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan. Agar melalui ibadah ini, kami dapat merasakan curahan berkat-Mu dan membuat kami semakin giat melayani dan bersaksi demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Mazmur
secara responsoria dari Mazmur 37 ayat 27 sampai 29. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Dan tinggal di sana senantiasa. Jemaat, marilah kita bersatu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu di malam hari ini bersama dengan umat-Mu ya Tuhan, untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Bimbing dan tuntunlah akal budi dan pengertian kami, untuk dapat memahami dan menghayati firman-Mu ya Tuhan, serta memberlakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita membuka Alkitab dari Efesus pasal 2 ayat 6 sampai 10. Jika kita sudah menemukan bagian tersebut, marilah kita membacanya secara berbalasan. Saya akan membaca bagian ayat yang genap. Ibu bapak, saudara-saudara membaca bagian ayat yang ganjil. Efesus pasal 2 ayat 6 sampai 10 menyatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik,
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah Tritunggal. Haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Surat Efesus, saudara-saudara, ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara. Tembok yang tebal, jeruji-jeruji besi, tidak dapat menjadi penghalang bagi Paulus untuk terus memberitakan Injil Yesus Kristus. Itulah sebabnya di dalam penjara dia memberikan surat kepada jemaat di Efesus untuk memberikan nasihat, peringatan bagi umat Allah supaya mereka dapat hidup setia kepadanya. Persekutuan yang terkasih, Efesus merupakan sebuah kota pelabuhan yang sangat besar dan ramai. Menjadi pusat perdagangan bagi bangsa-bangsa atau kota-kota yang ada di Asia Kecil, bahkan sampai di luar Asia Kecil. Masyarakatnya bersifat majemuk, artinya latar belakang mereka beragam, baik itu suku bangsa, pendidikan, agama, status sosial, dan lain-lain sebagainya. Namun, sebagian besar dari mereka menyembah kepada dewa dan patung-patung, juga kepada Kaisar Romawi pada waktu itu. Persekutuan yang terkasih, Efesus sangat strategis untuk menjadi pusat pekabaran Injil pada waktu itu. Mengapa? Sebab di kota perdagangan ini, berbagai masyarakat dari negara-negara lain datang untuk melakukan perdagangan. Itulah sebabnya para rasul mengambil kesempatan untuk mendirikan jemaat Efesus sebelum surat ini dibuat atau dikirim oleh Rasul Paulus. Artinya, ketika surat ini dikirim, jemaat Efesus sudah ada. Saudara-saudara, di tengah-tengah konteks seperti inilah jemaat Kristen di Efesus berdiri. Tidak sedikit tantangan yang mereka hadapi di Efesus. Baik dari orang-orang Yahudi sendiri yang tidak percaya kepada Allah, maupun dari bangsa-bangsa lain yang masih percaya pada dewa-dewa, patung-patung, termasuk juga mereka menyembah Kaisar sebagai dewa mereka. Jemaat Tuhan, Efesus pasal 2, kalau kita baca secara keseluruhan, merupakan bagian dari surat Paulus yang mau mengingatkan sekaligus menjelaskan tentang status jemaat Kristen di sana sebelum dan sesudah menerima Yesus Kristus. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana status mereka sebelum menerima Yesus Kristus. Bisa kita baca pada ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mereka adalah orang-orang yang berdosa, mengikuti jalan dunia, percaya dan taat pada penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh jahat, serta hidup dalam hawa nafsu kedagingan, dan mengikuti pikiran yang jahat.
Paulus katakan bahwa dia juga dulu termasuk di dalamnya ketika hidup dalam hawa nafsu kedagingan dan mengikuti pikiran-pikiran yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus katakan bahwa pada saat itu status mereka sebelum mengenal Kristus adalah sebagai orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati. Tubuh jasmani mereka memang hidup, tetapi roh mereka sudah mati. Yang dimaksudkan mati di sini, persekutuan yang terkasih adalah mati rohani, yaitu tidak ada relasi antara manusia dengan Allah. Ada jurang pemisah yang tidak terseberangi, yaitu jurang dosa. Yang kedua, saudara-saudara, kasih karunia Allah. Ayatnya yang keempat. Allah yang kaya akan rahmat datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari maut, dari kematian kekal. Artinya bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah tidak bersikap masa bodoh. Allah tidak cuek. Allah tidak bersikap tidak peduli terhadap manusia. Termasuk jemaat Efesus dan kita sekalian. Ketika kita hidup masih dalam keadaan atau status manusia yang mati rohani. Yang hidup dikuasai oleh dosa. Allah bertindak. Mengapa? Karena Allah kaya akan rahmat. Allah berlimpah-limpah memiliki kasih karunia untuk umat manusia ciptaannya. Yang ketiga, sehingga Allah memberikan status yang baru. Bahwa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, maka jemaat di Efesus, Rasul Paulus, dan kita semua ditebus, diselamatkan dari dosa. Status kita sekarang adalah sebagai manusia baru yang telah dihidupkan kembali oleh Kristus. Kristus menjadi jembatan dari jurang yang dalam tadi. Kristus menjadi perantara. Kristus menjadi penghubung. Kristus menjadi jalan damai antara manusia dengan Allah. Antara Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya. Kita sekalian dengan Allah. Allah menyelamatkan kita bukan karena kita layak. Bukan karena kita baik. Bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah oleh iman. Jadi ada dua yang berperan di sini, yaitu kasih karunia Allah dan iman. Sola gratia dan sola fide. Hanya karena kasih karunia yang direspon dengan iman. Oleh karena itulah Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus dan juga kita semua agar jangan menjadi sombong, sombong rohani, merasa lebih saleh, merasa lebih layak, merasa lebih baik, merasa lebih pantas daripada orang-orang lain, merasa lebih hebat dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan menjadi sombong, jangan bermegah diri. Sebab semua itu terjadi hanya karena kasih karunia Allah yang disambut dengan iman. Ada kerjasama antara Allah dengan manusia. Allah memberikan kasih karunia, kita menerimanya dengan iman
di dalam Yesus Kristus. Iman itu juga bukan karena usaha kita, tapi karena pekerjaan Kristus melalui Roh yang Kudus yang menggerakkan kita untuk menerima kasih karunia Allah itu. Dan yang kelima, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita ini telah menjadi manusia baru. Telah diselamatkan lewat pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga kita memiliki status yang baru. Kita merupakan bibit unggul, manusia-manusia yang unggul. Unggul sekali lagi bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita mendapatkan status manusia baru yang unggul oleh karena Ibu Bapak saudara-saudara yang terkasih, kita diciptakan 2 kali. Kita ini buatan Allah. Pertama-tama Allah membuat kita, membentuk kita, ya. Kemudian kita diciptakan kembali oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Tujuannya apa, Ibu Bapak saudara-saudara? Tujuannya itu menjadi rekan sekerja Allah, melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan oleh Allah. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Allah telah mempersiapkan pekerjaan yang baik buat kita. Pekerjaan sebagai diaken, pekerjaan sebagai penatua, sebagai pendeta, sebagai pengurus pelkat, sebagai organis, pemandu lagu, petugas multimedia, bahkan tukang parkir pun mendapat kasih karunia. Satpam mendapat kasih karunia dari Allah untuk menjadi rekan sekerja Allah. Kita tidak lebih tinggi dari mereka. Kita semua sama, rekan sekerja Allah untuk melakukan perbuatan baik, yaitu memberitakan kasih, rahmat, karunia Allah di dalam Yesus Kristus bagi seluruh umat manusia. Amin. Tolong beri
Persekutuan yang Tuhan Allah kasihi, kita akan masuk dalam doa syafaat dengan pokok-pokok doa yang telah disampaikan kepada saya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang telah dibangkitkan, dihidupkan kembali, dan menjadi manusia baru. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa kepada kami. Biarlah kami menyambut kasih karunia-Mu dengan iman, yaitu dengan menyerahkan diri, dipakai oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Allah sediakan bagi kami. Saat ini ya Bapa, bersama-sama dengan umat-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah keluarga dari rumah masing-masing, kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini boleh mengambil bagian dalam ibadah, baik jemaat maupun tamu jemaat. Biarlah kehadiran mereka dalam ibadah saat ini mendapatkan berkat sukacita dari-Mu ya Tuhan. Mendapatkan kesegaran kembali iman percaya mereka. Dan mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka ya Bapa, dalam berbagai pergumulan dan tantangan, dalam berbagai tugas dan tanggung jawab, yang sedang menempuh pendidikan, yang sedang bekerja mencari nafkah, atau yang sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, mencari teman hidup. Kami doakan dan kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jamah mereka mulai dari anak-anak sampai orang tua, supaya mereka dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk panitia pemilihan diaken penatua periode 2022-2027 dalam proses pemilihan saat ini ya Bapa. Proses persiapan untuk pemilihan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Begitu pula dengan bakal calon diaken dan penatua, yang juga dipersiapkan untuk menerima pembinaan. Kami doakan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah mereka juga boleh memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan sebagai manusia baru yang telah ditebus dan diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Berikan kekuatan kesehatan kepada mereka semua ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara, aparat keamanan, seluruh masyarakat. Tuhan Bapa yang kekal kudus, berkatilah bangsa dan negara kami ini, agar semakin hari semakin baik. Harapan dan doa untuk menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur dan adil, kiranya dapat terwujud dengan pertolongan Roh Kudus-Mu yang bekerja di antara para pemimpin bangsa dan negara kami ini. Kami mendoakan mereka yang menderita karena bencana alam, karena wabah COVID-19, dan upaya-upaya mereka untuk bisa mendapatkan kesembuhan, untuk bisa menahan atau memperkecil tingkat penyebaran COVID-19
Kami doakan dan kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah mereka semakin kuat dan sehat lewat pemberian vaksin yang dilakukan oleh aparat kesehatan. Kami juga mendoakan untuk tim medis, dokter dan perawat yang bekerja di rumah-rumah sakit. Biarlah mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan kekuatan dan kesehatan serta hikmat yang bersumber dari Allah Bapa sendiri. Saat ini kami mau berdoa untuk warga jemaat maupun tamu jemaat yang sedang dalam keadaan sakit. Kami doakan Saudara Russel Lasamahu, Ibu Since Lumingkewas, Ibu Elye Lolong Walangitang. Juga kami mendoakan Ibu Ratna Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elizabeth Tarore, Bapak Esau Siwalete, Bapak Hengki Tenu, Bapak John Maringka, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Meti Soisai, Ibu Rusliana Siahaan, Saudara Jemi Malawau, Ibu Tilan Malawau, Bapak Bastian Pondonggi, Ibu Yuliana Tung, Ibu Meska Sujadi, Bapak Peter Lekahena, Ibu Kitty Mari Lekahena, Saudara Henrik Karot Kemal, Ibu Sinca Haulusi, Ibu Umika Sihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Ibu Nirwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Penatua Freddy Marentek, Saudara Jimmy Dermawan, Bapak Max Sariwating, Ibu Asmarawati Hutagaul, Ibu Suharningsi Damanik, Ibu Marilau, Ibu Bapak Joni Elbetobing, Ibu Ona Hukubun, Bapak Joni Hukubun, Ibu Melingkas, Ibu Heni Simarmata, Bapak Poniman, Ibu Foni Boyran, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiyati Siahaan, Bapak Paul Aipasa, Bapak Daniel Tulak, Ibu Fedelina Kennedy, Bapak Yopi Abimanyu, Ibu Sri Polii, Bapak Cornelis Henoch, Ibu Efrin Matita Putih Nunumete, Bapak Satrio Nugroho Noto Amijoyo, Saudara Sarina Viole, Ibu Veronica Sunarno. Dan mungkin masih ada lagi yang lain ya Bapak yang belum kami sebutkan dalam doa ini. Dalam kelemahan fisik, dalam ketidakberdayaan karena sakit, kami doakan dan serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Jamahlah mereka oleh kasih dan kemurahan-Mu, agar mereka beroleh pemulihan lewat obat-obat penawar, makanan dan minuman yang digunakan. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang telah lanjut usia. Biarlah Tuhan juga menjamah, memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka, supaya mereka tetap berarti di tengah-tengah anak-anak dan cucu-cucu, mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga. Kami juga mendoakan presbiter dalam tanggung jawab sebagai pendeta, sebagai majelis jemaat, sebagai PHMJ, dan koordinator sektor pelayanan 1 sampai dengan 10. Tuhan memberkati mereka sekalian dalam seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka, juga keluarga mereka masing-masing. Allah Bapa di sorga
Masih banyak lagi yang ingin kami minta daripadamu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan lebih tahu apa yang kami perlukan. Dan Engkau pasti akan memberikannya menurut kasih dan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa di sorga, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan demi kemuliaan nama-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab
Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Allah. Kita berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami, ketika kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami, maka kami mau belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Kami percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami berasal daripada-Mu. Bahkan ketika saat ini kami telah memberi persembahan, maka kiranya persembahan kami ini berkenan dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Berkatilah setiap pengurus gereja untuk menata layani persembahan ini dengan baik seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi oleh Allah, marilah kita lanjutkan kehidupan kita sehari-hari dengan terus berpedoman pada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian dari sekarang terus kekal selama-lamanya.